Bupati kita Bapak Samsul Lupi dan Abdul Wahid untuk bagaimana membangun Lombok Timur menjadi harmonis. Kita ditakdirkan menjadi bupati dan wakil bupati, kita akan tambah insentif bagi para guru. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami malam hari ini langsung dari Mahalo KP Loyok. Pada malam hari ini sangat berbeda karena Dimensi NTB menghadirkan beberapa tim dari masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lombok Timur. Saya langsung saja memperkenalkan langsung ke sahabat Dimensi NTB. Selamat malam, Bung Hen. malam, ya, Bung Hul. Mas Eko. Malam, sehat. Sehat, Bung ya? Alhamdulillah sehat. Biasa. Malam hari ini sesungguhnya Dimensi NTB menghadirkan ada 3 narasumber yang sudah kami undang. Di antaranya yaitu tim dari Paslon Smart, Paslon Ramah, lalu kemudian ada Paslon dari Manis. Akan tapi yang sudah ada di lokasi ini ada 2 tim. Saya persilahkan kepada Bung untuk memperkenalkan diri langsung, juga menyampaikan secara garis besar Lombok Timur kita apakan 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih kepada host Dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari tim Manis Divisi Hukum memperkenalkan calon bupati kita Bapak Samsul Lupi dan Abdul Wahid untuk bagaimana membangun Lombok Timur menjadi harmonis dan maju dan harmonis dengan slogan itu manis. Visi misi sederhana saja di situ adalah visi adalah adil, jujur, mandiri, unggul dan harmonis. Nah, ini salah satu adalah visi misi kita menuju Lombok Timur manis, menuju Indonesia emas. Jadi di sini ada dikatakan mandiri, mewujudkan transportasi sosial, ekonomi dengan tata kelola yang berkemajuan dan inklusif. Di situ juga ada namanya adil, mewujudkan keamanan, kenyamanan investasi di Lombok Timur ini supaya perekonomian kita terangkat. Nah, di situ juga ada mengenai kesehatan. Kesehatan kita di sini harus unggul. Kita harus menangani stunting dan kita juga akan memperhatikan tenaga kesehatan dan guru honorer di situ. Mungkin ini saja dulu secara garis besar visi misi dari Manis, maju dan harmonis. Terima kasih. Terima kasih Bung Eko, luar biasa, maju dan harmonis. Yang kemudian menjadi singkatan bahwa Manis menuju Lombok Timur manis ya. Luar biasa. Baik, berikutnya kita akan berikan kesempatan untuk menyampaikan kepada Bung Hendra selaku jubir di Ramah ya, Bapak Haji Rumaksi dan Bapak Sukisman Azmi. Silakan Bung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Hendrawan Saputra. Saya merupakan salah satu dari beberapa juri bicara di tim pemenangan Ramah, yaitu Rumaksi dan Sukisman Azmi. Ya, di sini saya sedikit menjabarkan visi misi ya. Visi misi Ramah, ada beberapa program unggulan yang akan kami cetuskan, akan kami berikan kepada masyarakat Lombok Timur ketika nanti Ramah ini terpilih menjadi Bupati Lombok Timur periode 2024-2029 ke depan. Ada beberapa program unggulan yang sangat-sangat diharapkan menjadi prioritas ke depan bagi masyarakat Lombok Timur. Pertama, yang selama ini kita lihat berbicara masalah pertanian, ini menjadi
momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat Lombok Timur terkait mengenai kelangkaan pupuk. Tetapi dari paslon Ramah, dari paslon Rumaksi dan Sukisman Azmi memberikan solusi ke depan bagi masyarakat Lombok Timur terkait masalah pupuk ini. Ada beberapa poin nanti yang akan kami lakukan ketika nanti Ramah ini menjadi bupati dan wakil bupati, yaitu terkait mengenai pertanian. Bagaimana cara mengatasi pupuk langka? Nanti insya Allah ketika kami diberikan amanat oleh masyarakat Lombok Timur, kami akan berikan subsidi kepada masyarakat Lombok Timur terkait mengenai pupuk, yaitu dengan cara seperti apa yang sudah dilakukan pada tahun 2018-2023 oleh Parumaksi, yaitu memberikan subsidi silang kepada masyarakat, yaitu di mana nanti masyarakat bisa mendapatkan akses pupuk yang murah, yang dimana nanti disubsidi oleh pemerintah daerah. Misalnya nanti masyarakat Lombok Timur bisa mengakses pupuk subsidi ini di BUMD yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Misalnya pemerintah daerah membeli pupuk dengan harga subsidi non subsidi, tetapi akan disubsidi oleh APBD Lombok Timur, sehingga masyarakat itu tidak akan pusing lagi mengenai pupuk ini saat ini. Nah, ini berbicara mengenai pupuk. Ini yang sangat urgent, yang sangat saya lihat saat ini yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, terkait mengenai pendidikan. Ya, insya Allah ke depan jangan khawatir bagi para honorer yang ada di Lombok Timur, bahwa kami akan berusaha bagaimana meningkatkan kualitas pertama, yaitu daripada honor-honor mereka. Dalam artian nanti insya Allah kalau misalnya kita ditakdirkan menjadi bupati dan wakil bupati, kita akan tambah insentif-insentif bagi para guru. Ini bagian daripada cara kita untuk memberikan mereka ini penghargaan kepada para guru. Nanti kita berikan tambahan insentif lah, apalah istilahnya, untuk memberikan kesejahteraan untuk para guru. Ini dari segi pendidikan. Dan sarana pendidikan apa yang sudah dibangun oleh pasangan Sukma dulu, insya Allah akan dilanjutkan kembali. Yaitu pertama juga mengenai program Lotim Berkembang yang sudah dibangun oleh Parumaksi, yang insya Allah akan dilanjutkan kembali ke depannya. Ini masalah pendidikan dan lain-lainnya. Nah, mungkin nanti kita akan kupas tuntas lagi terkait masalah visi misi yang lainnya, baik itu mengenai perempuan, baik itu mengenai masalah PMI, baik itu masalah nelayan, semuanya kita akan kupas nanti, sehingga masyarakat Lombok Timur bisa memberikan mungkin harapan mereka kepada Rumaksi untuk bisa memimpin Lombok Timur ke depan ini dari 2024-2029. Terima kasih. Seperti apa pandangan dan kerangka disiapkan dari Ramah sendiri ini terkait dengan subsidi silang, karena akan berdampak, tentunya harus ada kaitan dengan PAD ketika kita berbicara tentang subsidi dari sumber pendapatan kita sendiri. Seperti apa, Bung? Baik, terima kasih. Saya jawab terkait mengenai subsidi silang pupuk ya, kelangkaan pupuk ini. Jadi begini, tahun 2018-2023 pada pemerintahan Sukma, Bapak Haji Rumaksi selaku wakil bupati pernah mencetuskan yang namanya program Lotim Berkembang, yaitu bagaimana mensubsidi para peternak sapi ini. Ini contohnya misalnya masyarakat nanti diberikan bantuan melalui dana KUR, tetapi bunganya itu disubsidi oleh pemerintah. Kita tahun 2019 kita itu per tahun itu kemarin menganggarkan hampir 5 miliar per tahun untuk mensubsidi bunga bank ini. Nah, berbicara mengenai pupuk, nanti kita akan samakan polanya dengan apa yang pernah kita lakukan selama ini, yaitu bagaimana nanti pemerintah mensubsidi pupuk ini dengan cara misalnya di BUMD, kita punya BUMD, ada Selaparang Agro, ada kita punya Selaparang Energi. Nah, mungkin kita bisa subsidi melalui Selaparang Agro.
nanti pemerintah daerah misalnya membeli pupuk yang non subsidi dan nanti disubsidi oleh APBD, itu nanti masyarakat bisa mengakses di sana dengan harga subsidi. Jadi kira-kira tidak jauh beda dengan Loh Timur Kemarin. Oh, tidak jauh beda. Oke. Karena itu yang kita namakan subsidi silang. Nah, seperti itu. Baik, kalau dari Mas Eko sendiri, tentu punya pandangan berbeda terkait dengan misalnya ke depan tentu dengan jargonnya Lotim Manis ini seperti apa? Baik, kalau kami dari pasangan calon manis, saya rasa itu sudah janji-janji yang dikatakan adalah subsidi silang itu sudah sebenarnya sudah bosan masyarakat Lombok Timur. Nah, kami di tim manis itu sederhana sebenarnya. Jadi jatah pupuk ini kita harus ajukan dulu. Karena tidak bisa pemerintah daerah itu mengatakan subsidi silang ini karena sudah ada aturan undang-undangnya. Kita harus mengajukan dulu karena harga itu juga tidak bisa dipermainkan. Harga tidak bisa dipermainkan karena sudah ada aturannya dari pusat. Se-Indonesia itu sama harga. Jadi kalau kita menjanjikan masyarakat subsidi silang, pupuk murah, saya rasa itu janji-janji yang sudah seharusnya Kalau dari Jadi sebentar dulu. kita ajukan dulu. Sebentar dulu. Sebentar, saya Oh, kan iya. Nah, kita harus ajukan dulu mana para petani ini kita data dari kita di situ mana orangnya yang layak untuk menerima subsidi itu kita data. Disitulah fungsi Kepala Dinas Pertanian dan PLPL yang ada di lapangan. Bukan kita menjanjikan dengan subsidi silang. Ini akan menjadi momok nanti di kemudian hari. Jadi seharusnya kita perbaiki data pertanian kita. Nah, itu akan kita usulkan nanti ke pusat, ke kementerian untuk bagaimana jatah kita ditambah. Bukan menjanjikan yang tidak ada. Nah, ini baru real. Nah, kami dari pasangan manis itu kita data dulu para petani mana yang layak dan kita akan basmi mafia pupuk ini yang mempermainkan ini. Nah, ini yang harus dulu yang kita perbaiki sehingga masyarakat itu dengan tidak khawatir di setiap musim tanam kelangkaan pupuk. Jadi nama itu makanya kita harus tambah juga nanti tenaga di situ untuk bagaimana mengawasi PLPL ini. Nah, di situ jika Manis terpilih itu ada 100 hari kerja akan melakukan gerakan-gerakan seperti apa lagi itu untuk menyampaikan kepada masyarakat menyampaikan janji politiknya terhadap masyarakat. Itu seperti apa anunya Mas Eko itu? Jadi di situ 100 hari kerja adalah bagaimana untuk prioritas menengah pertama dulu untuk jangka yang urgent, nanti prioritas menengah itu nanti di kedua. Nah, 100 hari ini di situ pasangan manis akan berbuat dulu untuk bagaimana penataan birokrasi dulu. Birokrasi ini ditata sebaik mungkin supaya tidak merasa para pejabat yang ada di Lombok Timur ini tidak ada istilah balas dendam dulu di sini. Itu dulu yang akan ditata dulu sama pasangan dari Manis. Bagaimana birokrasi yang ada di Lombok Timur ini dibangun secara keluargaan. Tidak ada si B, tidak ada si A. Nah, ini dulu yang akan ditata. Menjalin silaturahmi dengan semua elemen masyarakat yang ada di Lombok Timur untuk menuju Lombok Timur yang manis. Berarti yang menjadi prioritas utama itu ketika terus kerja itu berarti melakukan reformasi birokrasi gitu ya? Kira-kira bukan melakukan reformasi, tapi menata untuk bagaimana pelayanan masyarakat untuk 100 hari itu cepat. Contohnya saja ada namanya Sambang Gubuk, nama Sabuk di situ. Nah, itu kita harus didengar dulu. Maka bila terpilih pasangan Manis ini akan datang mendengarkan selama 100 hari itu keluhan masyarakat Lombok Timur supaya bisa menata birokrasi yang ada di Lombok Timur ini. Bagaimana kalau ramah dengan tagline-nya melanjutkan pembangunan yang 5 tahun itu? Sebentar dulu, saya mau
meluruskan pemahaman Masih belum Bung ada tadi. Eko. Iya, ini terkait masalah pupuk ini saya luruskan dulu. Nah, jadi pemerintah Lombok Timur dari tahun ke tahun itu memang sudah mengajukan terkait masalah RDKK. Dalam artian kebutuhan kita yang ada di Lombok Timur sudah diajukan ke pusat. Tetapi yang menjadi titik persoalannya saat ini adalah apakah sesuai yang diberikan kita oleh pemerintah pusat dengan apa yang kita harapkan. Ini yang menjadi kendala. Saya butuh misalnya pupuk 100 ton, tetapi pemerintah pusat memberi saya 50 ton. Nah, ini solusinya 50 ton ini dari mana? Iya kan? Masa saya harus ngamuk ke sana? Kan tidak bisa. Karena ini kan dibagi seluruh Indonesia. Ya. Nah, jadi pada kebutuhan yang harus kita penuhi ini, inilah cara kita untuk mensiasati dengan cara subsidi silang tadi. Dengan melakukan, dengan mensubsidi melalui APBD. Misalnya sekarang harga pupuk misalnya 8.000 yang non subsidi. Sekarang ya sudah tinggal tambahin saja, tinggal dicek mana kebutuhan yang belum terpenuhi, itulah yang akan diberikan. Misalnya kita butuh 100 ton, sisanya mungkinnya 50 ton, ya sudah subsidi pemakai APBD. Nah, polanya seperti itu. Kalau kita mengajukan misalnya dengan hanya mengandalkan pemerintah pusat, ya saya rasa tidak bisa. Karena itu sudah dilakukan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya, ya seperti itu. Baik, tetap Nah, bahwa program. oh iya, Oke. pola seperti itu memang harus disubsidi karena tidak semua kebutuhan kita itu akan disuapi oleh pemerintah pusat. Jadi kita harus berpikir untuk bagaimana memberikan memenuhi kebutuhan masyarakat itu. Sahabat Dimensi, kayaknya sudah mulai sedikit kita harus ngopi dulu kayaknya biar lebih santai. Saya ingin sedikit bergeser, pertanyaan saya itu terkait dengan kondisi kita, karena tadi dari awal kedua-duanya sempat menyinggung pada konteks dunia pendidikan. Tentu ada di dalamnya ada tenaga di situ. Hari ini hampir kita semua tahu jumlah tenaga honor kita lumayan banyak. Yang kemudian berharap, ada yang ingin berharap P3K, bahkan ingin menjadi PNS. Nah, bagaimana kehadiran para pemimpin ke depan kita ini dari para jubir-jubir ini seperti apa sih dari ramah tentang terhadap para tenaga honor kita, baik dari saya mulai dari Bung Hendra terkait pada dunia pendidikan ini dengan melanjutkan program dari 5 tahun sebelumnya. Silakan Bung Hendra. Jadi terkait mengenai pendidikan, memang kita di Paslon Ramah ini sudah memasukkan visi misi terkait masalah kesejahteraan para tenaga honor, baik itu dari tingkat PAUD maupun tenaga-tenaga pendidik yang lainnya. Nah, pada tahun sebelumnya pasangan Sukma atau bilang Rumaksi dan Sukiman Azmi pernah membangun itu. Pernah membangun infrastruktur dasar untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru pendidik, yaitu dengan bagaimana dia menambah kuota untuk P3K. Nah, ke depan itu kita akan melakukan hal seperti itu lagi. Karena membangun Lombok Timur ini tidak bisa kita mengandalkan waktu ya 5 tahun. Jadi kita berharap pasangan Ramah ini kembali melanjutkan program-program yang sudah dibangun infrastruktur dasarnya, baik itu dari segi pendidikan. Di pendidikan ini kan tenaga honornya sangat banyak. Ke depan ini ya kita berpikir bagaimana untuk menambah kesejahteraan mereka. Mungkin kalau misalnya mereka tidak bisa melalui P3K, kita akan buatkan dia aturan yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Contoh kayak kemarin ketika Pak Rumaksi menjadi wakil bupati, bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan mereka? Ada namanya ada tiga jenjang yang dibuat untuk peningkatan kesejahteraan tenaga honor. Yaitu ada perjanjian kerja lah namanya, ada 3 kemarin itu. Nah, itu yang kita mau lanjutkan kembali. Mungkin ke depan konsepnya kita akan beda lagi. Mungkin kalau memungkinkan kita akan buatkan perbuk atau perda untuk bagaimana peningkatan kesejahteraan guru-guru ini. Baik itu guru honorer ataupun honorer yang lain, baik itu di kesehatannya atau yang lain. Nah, harapan kita karena jasa-jasa para guru ini sangat besar untuk membangun Lombok Timur ini. Kalau tidak kita tingkatkan kesejahteraan mereka, para guru honorer ini, maka semangatnya untuk mendidik anak-anak kita ini saya rasa sangat sedikit.
Jadi perlu ini yang kita perhatikan karena mereka yang banyak berperan ini guru honor ini di sekolah-sekolah ini. Nah harapan kita seperti itu ke depan. Kita akan Jadi kalau misalnya nih, Bung Hen, ini kan yang kekhawatiran kita ini kan sudah banyak nih tenaga honor. Apakah kemudian tenaga honor nanti ketika banyak ini adik dan anak-anak kita yang kemudian selesai mau masuk lagi bertambah lagi dong. Kira-kira bagaimana kita menghadapi? kalau kita, yang penting bagaimana kalau memang APBD memungkinkan kita tambah, tidak masalah. Kita tidak akan rumahkan mereka, malah kita akan tambah kalau memang memungkinkan ke depan. Tambah ya. Oh kita tambah. Ya. Saya ingin ke Mas Kita tidak mau merusak harapan-harapan para tenaga pendidik kita ini. Kalau mungkin APBD sudah kita nanti akan kurangi belanja-belanja tidak penting untuk kita alokasikan untuk tenaga pendidik kita. Karena mereka sangat berperan penting ini untuk pendidikan di Lombok Timur ini. Iya, seperti itu. Baik. Saya mungkin ke Mas Eko. Tadi juga disinggung terkait dengan karena kita tahu juga Bapak Lutfi dan Pak Haji Wahid ini kan sangat konsen dengan dunia pendidikan gitu. Ini seperti apa? Tadi sudah jelas kan bagaimana dia menyampaikan tentang penegasan, melanjutkan dan lain sebagainya. Kalau dari Lutfi Wahid sendiri seperti apa? Kalau dari Lutfi Wahid tidak muluk-muluk sebenarnya. Kita selesaikan dulu kewajiban guru-guru honorer yang sampai saat ini yang tidak teratasi. Itu dulu sebenarnya. Nah, di dalam 100 hari kerja pasangan manis ini, kalau insya Allah menjadi Bupati Lombok Timur, kita selesaikan dulu. Guru honorer ini harus jelas dulu pendapatannya setiap bulan. Nah, apabila itu memungkinkan, baru kita mengangkat lagi. Kan selama ini guru-guru honorer selalu menjadi bahan politik, selalu menjadi janji-janji isu politik. Nah, di pasangan manis ini, kita selesaikan yang ditinggalkan ini, kita bereskan dulu, gitu. Jadi insentif dari guru honorer guru ini yang sudah diangkat harus jelas. Dengan apa? Kita harus nanti bersama DPR diparipurnakan. Nah, baru jelas itu. Tanpa harus kita egois juga mengatakan harus buat perbu. Ini kan nanti kalau DPR juga tidak setuju kan tidak jalan juga. Nah, harus sejalan. Nah, supaya tidak ada supaya tidak ada permasalahan baru. Kalau kita hanya mengangkat guru honorer, ini akan menumpuk menjadi beban lagi. Nah, kita selesaikan. Tapi bagaimana upayanya begini, Mas? Kan ini sedang bagaimana kemudian untuk beberapa tenaga kita yang sudah hari ini sedang bekerja ini upaya untuk bisa di posisi P3K. Hampir di semua tenaga honor yang ada di semua UPD kita. Itu sederhana. Kita lihat dari jenjang pengabdian mereka. Jangan ada si A, si B karena kedekatan dengan kepala dinas, jangan hanya kedekatan dengan penguasa. Di situ harus kita melihat jenjang karir mereka. Berapa tahun mereka mengabdi. Di situ harus jelas. Kalau mereka mengabdi di atas 5 tahun, prioritas. Di atas 10 tahun, sangat prioritas. Di atas 15 tahun, harus prioritas. Ini yang harus diselesaikan dulu. Tidak berdasarkan baru mengabdi 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba lulus menjadi P3. Ini menjadi kecemburuan sosial. Nah, ini persoalan kita berarti ya? Ini menjadi persoalan. Makanya ini yang akan diselesaikan oleh pasangan manis. Kalau terpilih menjadi Bupati Lombok Timur, tidak menambah masalah lagi. Oh gitu ya, artinya tidak menambah masalah, tidak masalah. Tapi menyelesaikan. Kita selesaikan masalah yang ditinggalkan. Menyelesaikan masalah, Bang Hendra. Gimana ini? Oh, tidak ada masalah yang ditinggalkan itu. Iya, iya. Tidak ada itu ya. Berkelanjutan kan? Nah, ini melanjutkan. Tidak ada masalah yang ditinggalkan oleh pasangan Cuma tadi kan mengatakan mengangkat lagi, sedangkan masalah belum selesai bagaimana? Oh, bukan, kan saya bilang ketika kita melihat APBD kita mampu untuk memberikan kesejahteraan sampai kepada tenaga pendidik, maka bila perlu kita angkat. Kita mau apakan anak-anak para guru-guru kita yang kiranya mereka ikhlas untuk mengabdi. Itu kalau memang APBD mungkin sudah. Ya, kalau memungkinkan, tapi saat ini APBD kita kan dalam keadaan pas-pasan. Ya, makanya kan nah, justru kita itu berpikir, kalau kita menjanjikan guru, enggak, kalau kita hanya menjanjikan pengangkatan lagi, ini akan menambah masalah lagi. Baik, saya harus ada di tengah di dua-dua para narasumber saya. Memang ketika kita berbicara tentang pada sisi tenaga honor kita, memang di Lombok Timur
kita katakan lumayan masih banyak. Dan ini menjadi PR kita di Kabupaten Lombok Timur. Tetapi tidak itu saja. Ada sektor yang juga menjadi sangat penting di tengah-tengah masyarakat kita pada sektor kesehatan. Saya ingin mendengarkan sedikit saja dari kedua narasumber. Saya mulai dari Bung Eko. Jadi kita tidak menyalahkan siapapun, tetapi memang ada persoalan-persoalan mungkin yang terjadi pada konteks persoalan diskomunikasi, baik antara mungkin dari tenaga kesehatan kita dengan masyarakat, atau mungkin masyarakat juga yang mungkin salah berkomunikasi, sehingga kadang-kadang sering menimbulkan persoalan, dan bisa kita cek beberapa kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, kira-kira pada sektor, karena ini adalah sangat krusial sekali nih, Mas Eko. Kira-kira jika Lutfi Wahid terpilih, apa sih yang akan disuguhkan kepada masyarakat ini terkait dengan sektor kesehatan sendiri? Baik, terima kasih. Di dalam sektor kesehatan, pasangan manis di situ ada program aksi jaminan pelayanan kesehatan murah dan berkualitas di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Nah, di sini nanti bagaimana meningkatkan itu adalah bagaimana pelayanan cepat dulu. Pelayanan cepat kepada para pasien, tidak membedakan status sosial mereka. Jadi pasangan manis di situ jelas untuk kesehatan ini satu, nanti akan bagaimana imunisasi tuntas, akan dilakukan imunisasi tuntas kepada para anak-anak kita yang ada di Lombok Timur, dan insentif dari para posyandu itu akan ditambah nanti oleh pasangan manis. Nah, di sini jelas bagaimana sekarang ini kita lihat di rumah sakit ya saat ini memang belum terlalu baik gitu. Nah, ini yang kita lihat miris. Nanti dia cukup membawa KTP atau identitas diri saja dulu, tidak tanpa KTP itu bisa dilayani. Yang prioritas yang diselamatkan dulu nyawa. Masalah biaya nanti masalah belakangan. Ini yang harus diprioritaskan, masalah kesehatan. Nah, di masalah stunting juga itu juga harus selesai tuntas. Itu menjadi program utama juga di pasangan manis ini supaya anak-anak kita sehat di Lombok Timur ini menuju Indonesia Emas. Ini menjadi bagaimana pemberdayaan juga di situ, pemberdayaan perempuan, bagaimana juga kita juga mensosialisasikan supaya jangan nikah dini. Itu juga termasuk di dalam kesehatan dari pasangan manis supaya mencegah pernikahan dini sebisa mungkin. Nah, untuk para nakes-nakes ini, untuk para tim yang honor ini, kita sampai saat ini yang jadi masalah itu kan masalah jasa medis mereka, yang sampai saat ini mereka tidak ada yang berani bersuara. Nah, di pasangan manis itu kita harus memberikan hak mereka, jasa medis mereka ini harus mereka terima full, tanpa harus ada ditunda. Ini yang selama ini keluhan dari jasa medis yang sampai hari ini belum terselesaikan, dan pasangan manis itu akan menyelesaikan honor-honor jasa medis mereka ini. Artinya itu menjadi prioritas. Prioritas dari pasangan manis, dan di situ harus kita para nakesnya itu harus dia ada di situ, dia harus berbuat manis di situ dan harus senyum. Nanti juga kalau ada pasien yang tidak ada jaga, misalnya perawatnya tidur, nanti itu akan ada juga tambahan tenaga untuk menjaga pasien di situ. Nah, ini nanti akan dianggarkan dari CSR-CSR yang ada di Lombok Timur. Sudah dipikirkan. Sudah gitu. dipikirkan. Baik. Itu. Bagaimana, Ya, Bung Hendra? jadi Kalau kita berbicara pada sektor kesehatan ini. kalau kita berbicara pada sektor kesehatan ini, saya rasa ini sangat urgent dan sangat penting bagi masyarakat Lombok Timur. Nah, ini perlu dicatat ya oleh masyarakat Lombok Timur. Jika pasangan Rama ini terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, maka kesehatan di Lombok Timur akan digratiskan. Itu bagi masyarakat yang tidak tercover BPJS. Ya, karena infrastruktur dasar sudah terbangun di kesehatan di Lombok Timur. Kita sudah punya 4
rumah sakit tipe D. Yang ada kita punya di Swele, kita punya di Labuan Haji, kita punya di Keruak, dan kita punya di Mas Bagi. Ini 4 yang kita punya, infrastruktur kesehatan, dan kita punya 1 tipe B, ya. Nah, ke depan kita akan tambah lagi. Insya Allah kita akan bangun nanti di wilayah utara, ya mungkin ada wilayah Loyok atau Teteh Batu, kita akan bangun lagi nanti ke depan. Ini untuk rumah sakit tipe D. Sehingga ke depan kesehatan masyarakat di Lombok Timur ini sangat terprioritaskan. Ini kalau pasangan ramah menang ini nanti gratis dia yang tidak tercover BPJS. Ini perlu diingat. Ya, karena ini sudah kita lakukan di periode sebelumnya. Ya, kalau yang tercover BPJS ya memang sudah gratis. Tetapi ini bagi yang tidak tercover BPJS, pasangan ramah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lombok Timur, baik di bidang kesehatannya ke depan. Nanti misalnya pelayanan-pelayanan kayak biasa kita lihat sekarang orang masyarakat ini ngeluh ya terkait dengan kesehatan. Kalau besok kalau pasangan ramah menang, insya Allah semakin lebih baik kita buat. Baik, semakin Kita lebih ketingkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang ada di Lombok Timur. Makanya ketika ada orang yang mengatakan bahwa pembangunan rumah sakit yang ada di Lombok Timur itu sia-sia, itu salah. Itu sangat menjadi menjadi sebuah keberhasilan bagi pasangan sebelumnya untuk membangun infrastruktur dasar kesehatan itu. Tinggal kita bagaimana meningkatkan dia ke depan. Jadi masyarakat kita enak. Nah, tinggal mungkin nanti pelayan-pelayannya para tenaga-tenaga pekerjanya ya lebih ramah lah ketika melayani masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, ingat kita akan gratiskan ya. Kita akan gratiskan masyarakat yang tidak tercover BPJS. Nih, Mas Eko, tadi katanya, yuk jangan, ini kayaknya kayak ditolak gitu anunya. Siapa yang nolak saya tidak tahu juga. Kalau menurut Mas Eko tentang pembangunan rumah sakit gimana kalau pandangan Mas Eko? Kalau rumah sakit yang sudah dibangun itu, kalau untuk membangun lagi, bagaimana kalau rumah sakit dibangun tapi kosong? Nah, di pasangan manis ini, bila menjadi Bupati Lombok Timur, maka yang kita akan lengkapi dulu alat-alat kesehatannya, bukan bangunannya. Bagaimana? Jadi bangunan. Nah, ini kan tidak dipikirkan. Nah, di pasangan, enggak. Maksudnya kalau membangun terus kalau dasar dibangun iya kan? dulu. Ini Baru rumah lanjut. sakit maksudnya rumah sakit alatnya yang kita ada. taruh gitu. Bentar. Maksud saya rumah sakit kita yang sudah Nggak megah, bisa. seharusnya apa yang diisi? Di situ alat-alat begini, kesehatan melengkapi fasilitasnya. Rumah sakit kita Enggak, ini PP dia. bukan. Sekarang kita Bukan. bangun dulu. Bagaimana di tipe Swela kita bangun. bukan bagaimana Nanti tipe kita D, bangun dia. tapi tidak ada alat kesehatannya juga tidak sama juga bohong kan? Kalau tidak ada bangunannya, masa kita pakai Yuk, alatnya untuk maksudnya apa? bangunnya yang sudah ada 4 ini, bila pasangan manis terpilih, maka yang didahului adalah fasilitas, melengkapi fasilitas. Tapi infrastruktur dibangun oleh Yuk, infrastruktur ini kan sudah ada. Artinya meskipun misalnya jika terpilih manis gitu kan, tetap melanjutkan program tetap. tahun sebelumnya. Bukan, ini kan bangunan sudah ada, yang dibangun oleh uang, bukan yang dibangun oleh uang rakyat, bukan dibangun oleh ramah. Nah, bangunan yang ada ini kan sekarang kosong. Alat-alat kesehatannya tidak ada. Nah, di pasangan manis itu kita akan lengkapi sama juga supaya kita lengkapi juga tidak nanti. menjadi beban nanti juga rumah sakit tipe B tidak penuh. Jadi kalau sudah tipe D ini difasilitasi dengan alat-alat medis yang lengkap, jadi orang tidak perlu dirujuk lagi ke rumah sakit tipe B. Baik Mas Eko, biar ramah dan manis, kita ngopi dulu baru kayaknya yang lebih asik ya. Gimana kalau bangun-bangun terus kalau tidak ada fasilitas? Gimana terkait dengan sumber-sumber yang kemudian kita coba untuk PAD kita di Lombok Timur, sehingga 5 tahun ke depan pembangunan sesuai dengan janji-janji politik yang sudah disiapkan itu bisa diakomodir untuk masyarakat. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk meningkatkan PAD Lombok Timur itu banyak sektor yang bisa kita dapat dari peningkatan PAD Lombok Timur. Contoh saja satu, bagaimana tambak-tambak ini juga, itu juga mendatangkan PAD untuk bagaimana peningkatkan PAD. Kedua, bagaimana kita mengelola pariwisata, jaminan pariwisata kita ini jaminan keamanannya dulu, jaminan hukumnya dulu. Nah, sehingga para investor itu datang ke Lombok Timur untuk
berinvestasi. Ini juga bisa untuk meningkatkan PAD. Nah, tata kelola juga di situ CSR tembakau. Di situ juga bisa kita meningkatkan bagaimana untuk asuransi para petani. Dan ketiga yang ini banyak belum dikelola secara serius adalah parkir. Ini banyak bocor. Nah, keempat itu adalah tata kelola pasar yang dikelola oleh secara kekeluargaan. Ini yang kurang menarik dan di situ banyak bocornya yang dikelola oleh terdahulu. Nah, ini yang kita harus tata dulu PAD itu supaya untuk peningkatan PAD kita berikan kepada yang profesional. Nah, ini yang harus, sehingga program-program unggulan yang di Pasangan Manis itu bagaimana kita memperdayakan Purnakerja Migran juga di situ. Nah, selama ini kan Purnakerja Migran tidak diperhatikan. Nah, di Pasangan Manis ini kita akan perhatikan itu. Tidak nanti begitu mereka sudah usia tidak memungkinkan ke luar negeri, maka itu kita akan latih untuk bagaimana dia untuk bekerja. Nah, ini yang menjadi prioritas, dan bagaimana terjaminnya juga bahan bakar di situ untuk para nelayan. Ini kan kesulitan juga. Bagaimana juga kita membantu untuk kredit bunga bank yang murah di situ. Nah, ini program yang harus dijalankan bila Pasangan Manis ini terpilih menjadi Bupati Lombok Timur gitu. Jadi bagaimana juga ditinggalkan hutang oleh terdahulu di akhir masa jabatan ini kan tidak baik juga ini. Meninggalkan hutang sampai 300 miliar yang diselesaikan oleh pemimpin yang sekarang. Nah, ini tidak baik untuk kepemimpinan Lombok Timur ke depan. Maka Pasangan Manis akan menyelesaikan selama 5 tahun itu, akan mensejahterakan Lombok Timur menjadi maju dan harmonis. Bagaimana ini, Bung? Jadi saya klarifikasi sedikit, saya meluruskan ya terkait mengenai hutang apalah. Nah, berbicara konteks hutang dan kebocoran PAD. Ini pertama berbicara masalah hutang. Nah, pada tahun 2018 ketika pemimpinan Sukma dilantik menjadi bupati dan wakil bupati, yaitu bencana alam terjadi. Pertama yaitu adanya gempa bumi, ya. Yang kedua adanya COVID-19 yang itu tidak pernah diinginkan oleh semua pemerintah, baik itu di Lombok Timur maupun pemerintah dimanapun. Sehingga APBD yang ada di Lombok Timur itu difokuskan untuk pertama penanganan gempa. Yang kedua adalah penanganan COVID-19. Nah, sehingga pembangunan infrastruktur itu agak terkendala karena APBD ini diprioritaskan untuk bencana alam itu. Sehingga kalau saya bisa hitung, kepemimpinan pada saat itu hanya berjalan 2 tahun normal dan sampai saat ini belum bisa berjalan. Nah, itu kan Sehingga sebentar dulu. Hanya alasan saja. Sebentar dulu, bukan. Setiap kali program yang tidak tuntas, selalu sebentar saya kasih dulu. Setiap program yang tidak tuntas itu selalu menyalahkan COVID. Nah, ini tidak baik karena ini kan adalah musibah. Jangan itu sebagai kambing hitam. Ini bukan kambing hitam. Bukan, jangan COVID ini, bencana ini sebagai kambing hitam yang tidak berhasil. Ini bukan kambing hitam, akan tetapi ini pada faktanya adalah APBD yang itu menjadi alasan saja. Daerah itu tidak bisa itu terfokuskan. Jelas itu anggaran dari pusat ada, dari provinsi ada. Jangan hanya musibah itu menjadi alasan ketidakberhasilan pemimpin terdahulu. Bukan tidak berhasil, tetapi pembangunan dasar itu agak terkendala karena APBD harus difokuskan ke arah sana. Jadi menjadi APBD yang ya, bagaimana dengan meninggalkan hutang 300 miliar yang tidak tuntas? Kan tidak baik untuk pemimpinan juga seperti itu. Bukan meninggalkan hutang. Tetapi buktinya kan sampai saat ini yang membayar hutang ini adalah PJ sekarang. Kan tidak baik untuk pemimpinan yang akan datang. Karena ini jangan sampai meninggalkan hutang di masa akhir jabatan. Jadi begini, bukan hanya Lombok Timur yang berhutang terkait masalah APBD, tetapi di semua daerah berhutang karena terkendala masalah yang bisa dihutang itu dan salah juga. Yang bisa dihutang itu sama pemerintah daerah adalah pokir-pokir anggota dewan. Nggak bisa. Begitu dilantik jadi bupati, saya akan hutang, nggak bisa begitu. Kalau itu tidak ada dalam bisa berhutang ya. Sedikit menggeser ini terkait dengan ini
Tentu akibat dari terjadinya hutang tadi, oke lah kita sepakati memang faktanya ada hutang. Tetapi ke depan, 5 tahun ke depan ini, kita memandang 5 tahun ke depan, Bung Hen maupun Bung Eko, bagaimana upaya Rama sendiri 5 tahun ke depan ini untuk bagaimana upaya terhadap kebocoran-kebocoran tadi, sehingga dengan tidak adanya kebocoran tentu harapan kita tidak ada kebocoran. Kira-kira seperti apa? Ya, Ke depan kita berbicara 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan, saya rasa APBD kita akan sehat. Jadi pembangunan di Lombok Timur ini akan sesuai dengan RPJMD, sesuai dengan target apa yang ditargetkan oleh masing-masing pemimpin, baik itu Rama ya. Karena saya rasa ke depan ini tidak ada lagi yang namanya beban bagi daerah. Insya Allah semuanya tuntas, sehingga kebocoran PAD ini juga perlu disiasati, misalnya dari sumber batu. Ya sekarang kan kita ini banyak sekali tambang-tambang kita di Lombok Timur, tetapi tidak terkelola dengan baik. Ini sumber PAD yang sangat besar kebocorannya. Kesiapan kita dalam upaya itu seperti apa, tata kelola dan manajerialnya? Kalau pasangan Rama sudah siap dalam hal itu, kita punya strategi untuk mengurangi kebocoran-kebocoran itu. Banyak sekarang kita lihat tambang-tambang ini dia tidak punya izin. Bagaimana ke depan semua tambang harus berizin. Kita tegas sebagai pemerintah, kalau tidak tutup dia. Tidak ada permainan, tidak ada mafia-mafia pada tambang-tambang ini ke depan. Pangkas-pangkas kita gitu pangkas semua dia. Nggak boleh ada itu, sehingga Lombok Timur ini bisa sejahtera masyarakatnya dengan apa yang dia miliki dari sumber daya alamnya itu. Nah, itu harapan kita ke depan. Mas Eko, dengan pertanyaan yang sama, 5 tahun ke depan itu tadi udah disampaikan juga beberapa kebocoran. Nah, ke depannya yang sudah disiapkan dari tim Manis sendiri seperti apa? Yang jelas kalau tim Manis menjadi Bupati Lombok Timur, tim Manis tidak akan meninggalkan hutang di akhir jabatannya. Upaya kebocoran-kebocoran seperti apa? Sederhana saja, seperti dikatakan tadi dari tim Rama, sederhana. Kenapa kita harus menggunakan terlalu banyak perangkat orang, Pol PP atau siapa di situ kan? Nah, sederhana saja, kita taruh saja CCTV di setiap pintu masuk maupun pintu keluar. Jadi sederhana, tidak ada kebocoran. Dan karcis itu pakai elektrik saja, kita rubah. Jangan kita pakai kertas. Nah, selama ini kan kebocoran itu di situ tambang-tambang ini. Artinya mencoba beralih ke menggunakan sistem gitu. Kita menggunakan sistem, kita perbaikan sistem. Tapi kalau kita begini di situ kebocoran. Nah, ini contoh selama ini. Kalau kita berbicara dari pasangan Manis ini, sistem SDM, ini kita perbaiki. Bagaimana SDM-nya kalau karcisnya tidak dikasih? Di situ kebocoran. Kenapa kita harus permasalahkan SDM? Ini akan menjadi masalah lagi. Kenapa perangkat yang ada SDM kita canggihkan lagi? Ya, begini. Kan ini selama ini pakai cara lama. Sebentar. Nah, di pasangan Manis ini sederhana, kita pasang CCTV di setiap pintu masuk dan tidak akan efektif. SDM sudah dipakai. SDM ada mengawasi di situ. Ya kan itu namanya bocor. Tapi selama ini kan tidak ada seperti itu. Itu yang menyebabkan apa-apa ini bocor, Bung. Nggak bisa kalau kita memakai CCTV untuk untuk menjaga kebocoran. Selama ini kan kebocoran di situ. Apakah dari SDM ini kita sudah punya ada. Tidak menambah hutang buat daerah kita? Ya nambah hutang. Tidak. Daripada kebocoran masuk ke kantong yang tidak jelas. Logikanya kalau kita memakai CCTV tidak akan bocor? Kita kan bisa pantau oleh di sana sama pemerintah daerah. Tidak bisa. Ini kan harus peningkatan. Kita juga harus memulai bukan peningkatan dari CCTV. Sistem IT yang sekarang. Kalau kita pakai secara manual, itu kebocoran pasti banyak. Nah, maka secara manual SDM ini kita tunjang dengan lagi bagaimana kemajuan sistem ini. Ini kan menambah kalau ini kan bagi masyarakat. Bukan, kalau ini kan kalau kita harus ada upaya berarti untuk tidak meningkatkan. Sudah ada hitung-hitungan. Mana ini, Bung? Tidak bisa, masa tidak perlu kita banyak-banyak CCTV terus kita taruh SDM lagi untuk tidak perlu kita banyak-banyak di situ kan kumpul. Lagi bagi biaya. Pol PP tidak perlu di sana, cukup 1-2 orang kan. Masih banyak. Sebentar dulu, permasalahan SDM kita yang ada semuanya untuk Jurupung itu sudah dibiayai. Berarti kan diragukan SDM-nya para Pol PP. Nah, ini kita meningkatkan, menambah supaya kalau di situ ada kejujuran. Maksudnya
Kalau Laksana ditaruh CCTV berarti itu kan SDM-nya kenapa merasa ketakutan? Pasangan Ramah untuk SDM menikah. kita Bisa begitu. diragukan. Kenapa merasa ketakutan ini? Bukan. Kebocoran itu ada di sana. Bukan ketakutan, tetapi Gitu. kalau kita pasang CCTV lagi terus ada Berapa sih biaya lagi. CCTV? Tapi saya ingin begini. Itu. Ini biasanya juga kan di lokasi langsung biasanya juga ada. Bagaimana upaya? Ini kan hanya peningkatannya sumber daya manusia kita, kesadaran SDM kita. Ya kalau itu bagaimana sudah basi, berbuat kalau untuk peningkatan daerah. seharusnya SDM ada, jadi peningkatan untuk pengawasan seperti CCTV juga perlu itu. Bagaimana kita melakukan secara manual? Kita ini sudah canggih, nggak bisa Jadi seperti ada itu. nanti konsep yang Berarti akan kan- dibuat oleh pasangan Ramah untuk mencegah kebocoran PAD baik di sumber-sumber tambang ini. Dan ini kita kan belum kita bocorkan. Iya kalau ini kan Ya. berarti ada niat ini. Oh, ada Kalau kita kan laporan yang bagaimana akan kita meningkatkan lakukan ke PAD depan. Lombok Timur? Di sana adalah keadilan dan kejujuran itu. Kalau Sesuai kita dengan hanya pakai visi misi CCTV di wilayah Jenggi, nggak bisa dong. Nanti dia lewat Bukan, sini. Nggak kita bisa tingkatkan, kita tingkatkan. Ada orang di situ, ditambah lagi dengan CCTV Ini supaya PAD nambah Lombok beban. Timur tidak tambah beban. sama. Nambah beban Kita dong kurangi masyarakat yang berjaga lagi. di situ. Jadi tidak ada kebocoran. Contoh saja seperti sekarang kartu tol elektrik, kan tidak ada orang di situ. Jadi begini, kenapa mau mengurangi SDM yang berjaga? Supaya tidak menjadi beban juga Karena APBD mereka ini kita. sudah dibiayai oleh PPT daripada nganggur. Ayo. Ya, Mereka sudah ini ada sudah digaji fungsinya. oleh daerah. Sudah ada fungsinya. Ada di sinilah Dan ada itulah hubungan fungsinya pengangkatan SDM baru. kita itu. Ini yang membuat kebocoran yang ada di Lombok Timur ini. Daripada nggak bisa nganggur di kantor, kan lebih baik taruh SDM di sana. Nah, jangan seperti pengalaman yang sudah memimpin itu kan keluarga saja dikelola. Nggak bagus juga seperti itu. Oh, tidak seperti itu. Jadi Tim sukses saja. peningkatan Contoh kualitas saja. SDM dan kesadaran diri namanya pengelola. Contoh saja perusahaan daerah kita rugi-rugi terus karena ada kebocoran di situ. Oh, sebenarnya Baik, kalau itu mungkin bukan kita kebocoran. bukan pada konteks perdebatan yang terlalu ya. Tetapi ini kan bagian kita memberikan informasi terkait kedua tim masing-masing pasangan calon. Saya ingin mengakhiri malam hari ini di segmen terakhir, maksud saya itu dari kedua akan nanti menyampaikan closing statement, penyampaian pamungkas terhadap sahabat Dimensi NTB untuk bagaimana meyakinkan kita dari kedua narasumber saya pada malam hari ini. Saya ingin mulai dari Bung Hendra untuk menyampaikan closing statement dari pasangan Ramah. Baik. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini saya mewakili dari tim pasangan Ramah, yaitu Rumaksi dan Sukisman Azmi, untuk memberikan gambaran terkait mengenai apa yang dilakukan oleh pasangan Ramah ke depan ketika beliau terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Perlu diketahui bahwa Haji Rumaksi merupakan wakil bupati dari pasangan Sukma, yaitu Sukiman dan Rumaksi pada tahun 2018 sampai 2023. Ya, dalam membangun Lombok Timur ke depan kita tidak bisa dengan waktu yang singkat, dengan sumber daya, dengan jumlah penduduk yang hampir jutaan ini, dengan luas wilayah yang sangat luas, dengan waktu yang sangat singkat, yang hanya 5 tahun membangun Lombok Timur ini sangat mustahil. Sehingga harapan kami dari pasangan Ramah ke depan untuk melanjutkan program-program yang sudah tertata dengan baik. Kami berharap diberikan oleh masyarakat Lombok Timur lagi kepercayaan untuk memimpin Lombok Timur, untuk menata kembali Lombok Timur ke depan, supaya apa yang menjadi harapan daripada masyarakat Lombok Timur itu bisa tercapai. Apa yang kesejahteraan, baik dari segi pendidikan, kesehatan dan lain-lain, sehingga ke depan program-program yang sudah direncanakan bisa dilanjutkan kembali oleh pasangan Ramah ini. Seperti itu, terima kasih. Mas Eko, closing statementnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pasangan Manis menghimbau kepada masyarakat Lombok Timur, apabila insya Allah pasangan Manis menjadi Bupati Lombok Timur, maka insentif-insentif guru honor,
insentif-insentif nakes itu ditingkatkan oleh pasangan Manis. Dan apabila dipercaya oleh masyarakat Lombok Timur menjadi Bupati Lombok Timur, kami mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya, memberikan kepercayaan setinggi-tingginya kepada masyarakat Lombok Timur, bagaimana pasangan Manis ini bisa menjalankan program-programnya dengan adil, jujur, unggul, dan maju, harmonis. Nah, himbauan saya adalah bagaimana kita dalam pelaksanaan pilkada ini, mari kita bersukaria, bersenang-senang, kita tidak usah terlalu baper di situ. Mari buat sebuah pilkada ini sebagai bagaimana kita mencari pemimpin yang terbaik dan dalam suka, duka maupun dalam keadaan ceria, tanpa ada kita menebas, tanpa ada kita juga di situ saling sindir. Nah, itu terima kasih. Mungkin Manis menang. Baik, terima kasih atas kehadiran kedua narasumber kita yang luar biasa. Semangat bagaimana kemudian menyampaikan ide gagasan dari masing-masing paslon. Tentu ini menjadi informasi dan edukasi buat masyarakat Kabupaten Lombok Timur, khususnya sahabat Dimensi NTB. Tentu dengan kehadiran pada malam hari ini menyampaikan beberapa gambaran besar tentang 5 tahun ke depan akan di tangan dari masing-masing paslon akan membangun 5 tahun ke depan. Tentu kita sudah mendengar bersama-sama dan bisa menjadi rujukan untuk kita melakukan pilihan-pilihan. Tapi tentu dalam proses politik kita harus bisa dewasa menyikapi semua permasalahan di tengah-tengah hiruk pikuk dinamika politik yang sedang berkembang. Semoga apa yang menjadi penyampaian dari kedua narasumber saya pada malam hari bisa menjadi hal yang sangat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi sebuah rujukan kita bersama. Saya ingin mengakhiri malam hari ini dengan sebuah kata bijak kita dalam bagaimana kita menghadapi Pilkada 2024. Jika kita fokus pada perbedaan, kita akan bertengkar. Sementara jika kita fokus pada hal kebaikan dari sebuah perbedaan, maka kita akan menjadi semakin kuat. Saya Hulusen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Hendra.